Babat Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-143. Tubagus Buwang mengabdi kepada Sunan Kabanaran. Setelah 3 hari menempuh perjalanan, Adipati Suryonagara dan Sultan Banten Tubagus Buwang hampir sampai di Paberkan. Sang raja telah diberitahu bahwa hari besok Sultan Banten akan menghadap. Sang raja memerintahkan para punggawa agar mempersiapkan pasukan untuk upacara penyambutan besok. Pada hari kedatangan Sultan Banten, semua prajurit yang ada berbaris di alun-alun. Para abdi gandek terus melaporkan posisi Sultan Banten di perjalanan. Sang raja sudah bersiap menyambut. Dengan pakaian takwa kain beludru hitam berbordir emas berbunga-bunga, menyesuaikan dengan busana sang tamu yang memakai busana berwarna ungu, berkeris, dan berikat pinggang seperti cara Bugis, dengan penutup kepala bundar. Sang raja memakai penutup kepala kopiah dan berkain parang rusak, terlihat seperti Arjuna tua. Sudah penuh orang di panangkilan. Sang raja keluar dari istana didampingi 2 Sayyid, Sayyid Yusuf dan Sayyid Abdurrahman. Di belakangnya Pangeran Ronggo Kadilangu. Sesampai di bangsal Ponconiti, sang raja duduk di singgasana. Di sebelah barat duduk 2 Sayyid dan Pangeran Ronggo yang semuanya duduk di kursi. Sang raja berkata kepada Pangeran Mangkunagara, "Anakku, sudah dekat tamunya." Pangeran Adipati Mangkunagara menyembah. Lalu datang Ki Tumenggung Jayadirja melaporkan bahwa tamu sudah hampir sampai. Sang raja berkata, "Anakku, engkau sambutlah di utara alun-alun sedikit ke barat." Pangeran Adipati Mangkunagara menyembah dan berangkat bersama pasukannya. Sementara itu Sang Prabu Mangkorawati Sultan Banten Tubagus Buwang sudah masuk ke kota Paberkan. Berkata Sultan Banten kepada Adipati Suryonagara, "Kanda, bagaimana para pengiring yang membawa barang-barang? Tidak elok kalau diajak menghadap sang raja." Berkata Adipati Suryonagara, "Nanti berpisah di sini, Tuan. Sudah diberi tempat pemondokan di utara masjid. Saya suruh seorang punggawa untuk mengantarkan, si Tumenggung Singoranu. 30 orang yang tidak membawa barang sudah bersiap mendampingi Sultan Banten menghadap sang raja. Sang guru Panembahan Kistopo turut serta menghadap. Sang Panembahan aslinya dari tanah Mataram. Semula bernama Singodito. Asalnya dari sebelah barat Segoro, lalu mengembara ke Banten dan gemar bertapa di gunung mempelajari berbagai ilmu kesaktian. Maka putra Raja Banten dari selir Tubagus Buwang berguru kepadanya. Ketika terjadi rusuh di Banten, Tubagus Buwang mengangkat diri sebagai sultan, yang mendukung juga Singodito itu, yang kini bernama Panembahan Kistopo. Adipati Suryonagara melihat para penyambut tamu telah berjalan dari arah timur dengan dipimpin Pangeran Mangkunagara. Adipati Suryonagara mencolek Sultan Banten dan berkata, "Itulah yang akan menyambut Anda, putra menantu sang raja dan panglima perang Pangeran Adipati Mangkunagara." Pangeran Mangkunagara segera turun dari kuda dan kedua rombongan saling mendekat. Mereka lalu saling bersalaman. Dengan kata manis, Pangeran Mangkunagara mempersilahkan tamunya untuk menghadap sang raja. "Silahkan Paman Prabu, Anda sudah ditunggu kakak Anda sang raja di panangkilan." Segera melaju 200 orang dengan berhimpitan, beradu siku, beradu punggung, tak ada sela di antaranya. Para punggawa tersenyum melihat para abdi dari Banten begitu patuh pada tuanya. Mereka berjalan sampai di Beringin Kembar. Pasukan penyambut memberi tanda penghormatan dengan tembakan senapan. Gending, coro balen, dan kodok ngorek mengiringi masuknya tamu ke istana.
Ketika sampai di pelataran besar, Pangeran Ronggo Kadilangu turun menyambut. Sang Raja Kabanaran menghormat tamu dengan berdiri di depan singgasana. Segera setelah masuk, Sultan Banten setengah berlari memeluk kaki sang raja sambil menangis. Duh Paduka, hidup mati hamba persembahkan kepada Paduka. Ratap Tubagus buang. Sang raja meraih tangan Sultan Banten, lalu berkata, "Jangan memperpanjang kesedihan. Pasrahkan hidup kepada Tuhan yang Maha Suci." Lalu sang sultan didudukkan bersama dua Tuan Said. Sultan berada di tengah diapit Said Yusuf, Said Abdurrahman, dan Pangeran Ronggo Kadilangu. Beberapa saat kemudian pertemuan besar selesai, dan sang raja kembali masuk puri. Sultan Banten dan para adipati diperkenankan ikut masuk ke dalam yang tempatnya telah disediakan. Di sana mereka kembali berbincang secara khusus. Sang raja bertanya kepada Sultan Banten tentang peristiwa yang dialaminya. Sultan Banten menceritakan tentang kekalahan perang yang dialami. Kata Sultan Banten, "Dalam pertemuan besar yang berlangsung setahun ada 2.500 prajurit yang gugur. Dari pihak musuh juga banyak yang tewas. 2.000 prajurit musuh terdiri dari serdadu Kompeni Kulit Putih, Kompeni Islam, dan prajurit Bugis Bali Makassar. Tetapi ketika kompeni mendatangkan Gubernur Semarang, Sultan kalah. Menurut berita, kompeni pembawa pembesar Mataram bernama Pangeran Pringgoloyo dan Pangeran Pakuningrat. Maka gaya perangnya membuat pasukan Banten kebingungan. Dalam sehari sudah bisa dikalahkan dengan mudah. Paduka, saya berjalan dari tanah Pasundan dengan menempuh banyak halangan di jalan. Ketika Paduka sudah berkenan memanggil hamba dan mengirim satu punggawa untuk mendampingi hamba, perjalanan hamba lancar, tidak ada gangguan." Setelah beberapa saat saling berbincang, sang raja berkenan menjamu tamu. Mereka lalu melakukan santap bersama. Pasukan Sultan Banten yang berada di luar juga sudah diberi nampan berisi makanan. Juga yang berada di pondokan sudah dikirim makanan dari istana. Pukul 3:30 sore acara penyambutan tamu selesai. Para tamu ditempatkan di pondokan mereka masing-masing. Tempat pondokan Sultan Banten berada di utara Masjid Agung dengan dijaga ketat para prajurit. Paginya dari dalam istana dikirimkan busana cara Jawa 2 perangkat. Kudanya diberikan kuri dawuk bersimbar mutiara, tombak keris bertahtakan permata, semua serba bersepuh emas. Terlihat bahwa kedatangan Sultan Banten sangat dihargai. Sultan Banten posturnya gagah, berpembawaan halus dan tampan. Terlihat tubuhnya kuat dan serba pantas, terkesan tangguh dalam perang. Sang raja sangat suka melihat penampilan Sultan Banten. Sepintas mirip Pangeran Purboyo. Usianya pun baru 33 tahun.